Halo semuanya, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ruzaki Bramdani dengan program studi Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek kelompok saya dengan judul implementasi AI dalam knowledge discovery pada knowledge management system perpustakaan berbasis web. Nah, mungkin kita langsung masuk ke latar belakang nih, atau tantangan perpustakaan di era digital. Yang pertama, ledakan informasi akademik. Jadi di era transformasi digital, perpustakaan ini gak hanya mengelola tumpukan berbentuk fisik, melainkan juga berbagai data digital dan publikasi ilmiah yang berkala. Knowledge discovery secara tepat merupakan bentuk keharusan supaya informasi berharga tidak terpendam dan atau tidak ada manfaatnya. Nah, untuk keterbatasan layanan klasik, metode pencarian berbasis kata kunci konvensional atau keyword matching seringkali menghasilkan bias informasi tidak relevan serta lama nih membutuhkan waktu search atau penelusuran yang sangat lama. Nah, jadi hal inilah yang menuntut adanya sistem manajemen pengetahuan yang adaptif dan cerdas. Nah, untuk proses pembentukan pengetahuan, untuk model SECI kita menggunakan eksternalisasi dan kombinasi. Yang pertama itu eksternalisasi, tacit to explicit. Jadi mengubah pemahaman mendalam pustakawan seperti taktik penelusuran terbaik, pengalaman rujukan, dan proses pencarian informasi menjadi dokumen tertulis, SOP, dan panduan sistem. Nah, akselerasi AI, jadi model Natural Language Processing atau bisa disebut NLP, mengekstrak pola interaksi alami user secara otomatis dan menjadi berkas terstruktur dan siap pakai. Nah, untuk yang model SECI yang kedua kita menggunakan kombinasi eksplisit to explicit, menyatukan beragam repositori metadata tulisan, dokumen akademik, serta basis data eksternal untuk melahirkan sebuah jaringan klasifikasi baru yang kaya akan konteks dan terstruktur tentunya. Untuk akselerasi AI, model machine learning mengintegrasikan repositori terpisah secara otomatis dan akan membentuk knowledge graph atau peta pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa komponen utama KMS perpustakaan. Yang pertama itu ada opak digital. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu temu balik katalog fisik terintegrasi secara cepat oleh pengguna. Nah, contoh implementasinya ada Slim, ada Koha, Evergreen. Untuk komponen yang kedua, digital repository yang berfungsi sebagai untuk arsip dan akses publikasi ilmiah dosen atau mahasiswa secara mandiri. Untuk komponen yang ketiga, AI Powered Search. Fungsinya yaitu pencarian bermakna atau semantik yang mengerti maksud usernya. Dan untuk yang terakhir, komponen yang keempat, Knowledge Graph dengan fungsi representasi graf hubungan semantik antar konsep ilmiah. Nah, kita masuk ke peran AI dalam knowledge discovery. Yang pertama itu ada ekstraksi pola otomatis. Nah, Natural Language Processing atau NLP membaca transkrip diskusi ilmiah dan memproses struktur taksonomi pengetahuan secara otomatis. Untuk yang kedua adalah klasifikasi konten terintegrasi. Nah, machine learning mengelompokkan jutaan data repositori eksternal demi keakuratan
hasil pencarian rujukan. Untuk yang terakhir itu ada asisten virtual, seperti layanan chatbot yang berbasis kecerdasan buatan atau AI, menyajikan pencarian interaktif layaknya seperti berbicara atau berbincang langsung dengan pustakawan yang profesional. Nah, kita masuk ke analisis implementasi lintas sektor. Untuk pertama, NASA. Jadi mengintegrasikan 15 juta halaman dokumen teknis misi antariksa menggunakan NLP dan berhasil memangkas durasi pencarian menjadi 8 menit saja. Nah, selanjutnya Tokopedia. Jadi memanfaatkan seller intelligence platform berbasis machine learning untuk menyaring ribuan ulasan dan meningkatkan retensi penjual sampai 34%. Nah, yang terakhir nih ada perpustakaan UGM, digitalisasi strategi pustakawan melalui modul pencarian interaktif terintegrasi. Mendongkrak tingkat kematangan knowledge management dari yang level 2 sampai ke level 4. Nah, di sini ada hasil pengujian hipotesis kinerja. Nah, di sini ada dua, yaitu ada sistem yang lama dan dengan sistem yang sekarang baru. Untuk akurasi pencariannya sendiri, untuk sistem yang lama sekitar 52%. Sedangkan AI powered KMS itu 80,5%, meningkat secara drastis. Untuk kepuasan pengguna sendiri, untuk yang sistem perpustakaan lama ada di 58%. Sedangkan untuk yang sekarang 87%. Sangat puas untuk kepuasan pengguna. Nah, yang terakhir ada kecepatan akses. Untuk sistem perpustakaan lama 37%, sedangkan yang sekarang meningkat jauh menjadi 91%. Jadi respon sangat instan. Nah, sini kita masuk ke evaluasi kematangan manajemen pengetahuan. Nah, untuk yang pertama, dimensi penilaiannya people, culture, atau budaya saling berbagi. Skor untuk pra AI itu 2,4 dan pasca AI 3,9. Nah, processing atau kerapian alur kerja SOP sebelum AI ini 2,1. Nah, pasca AI menjadi 4,21. Jadi semuanya ini meningkat ya. Untuk yang ketiga nih teknologi 1,8 dan menjadi 4,8. Yang terakhir ada leadership atau dukungan manajemen serta strateginya. Skor pra AI 3,2, sedangkan pasca AI meningkat menjadi 4,4. Bisa kita lihat sendiri di sini levelnya pun naik, peningkatan persenannya pun pasti naik. Sangat terbantu. Nah, untuk arsitektur desainnya, yang pertama ada presentation layer atau antar web responsif berbasis React.js dengan visualisasi graf, pengetahuan dinamis yang mudah dipahami pustakawan. Kemudian ada business logic layer AI engine diproses oleh Python Fast API, mengadopsi model Indo-BERT NLP untuk representasi bahasa lokal yang sangat presisi. Untuk data layernya, kombinasi basis data grafik Neo 4J 5X untuk relasi semantik MySQL untuk data relasional, dan Elasticsearch untuk mesin telusur utama. Nah, ini untuk roadmap rencana implementasinya. Untuk bulan pertama sampai ke-4 itu untuk fondasi assessment. Awal kematangan knowledge management organisasi serta instalasi infrastruktur server utamanya. Untuk masuk bulan ke-5 sampai ke-12 itu membangun modul NLP untuk ekstraksi data pustakawan dan integrasi dengan repositori OPAC lokal.
Untuk masuk ke setahun sampai 18 bulan peningkatan modul AI. Implementasi penuh pencarian semantik Elasticsearch. Rekomendasi otomatis serta asisten virtual atau chatbot. Kemudian bulan 19 nih sampai 24 optimalisasi skala uji coba performa menyeluruh fine tuning model bahasa serta sertifikasi pasca kematangan knowledge management. Jadi segitu saja dari saya penjelasan proyek kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.